Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, mahasiswi Pendidikan Matematika kelas 2D UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan melaksanakan mini riset ke salah satu sekolah di Cianjur untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haji Teti Ratnasih MAG. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil mini riset yang telah saya lakukan di Sekolah SMAN Negeri 1 Cilaku Cianjur, terdapat beberapa mahasiswa yang sangat kesulitan mengenali akan potensi dirinya masing-masing. Nah, sebelumnya apa sih potensi diri itu? Potensi diri merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam hal berprestasi atau kemungkinan yang terpendam pada diri seseorang. Nah, dari hasil yang telah saya wawancarai ke guru bimbingan konseling di salah satu sekolah tersebut, beliau menerapkan beberapa tips-tips atau trik-trik bagaimana sih cara mengenali potensi yang ada pada diri kita itu. Nah, yang pertama yaitu kenali potensi diri sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dari diri kita sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Yang pertama-tama kita harus mengenali potensi diri kita sendiri. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita senangi atau yang bikin semangat kita bertambah? Nah, kita lakukan wishlist atau kita ngelis kegiatan apa sih, dalam bidang apa sih yang kita sukai. Nah, kita list bidang apa saja yang kita sukai, kemudian kita list juga bidang apa yang kita tidak sukai. Kemudian, kita bisa fokus ke bidang-bidang yang kita sukai agar bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu memang sangat sulit ya. Nah, untuk itu kita bisa meminta bantuan kepada orang tua, rekan, saudara, bagaimana sih, apa sih yang kelebihan dari diri kita sendiri itu, apa sih kekurangan dari diri kita sendiri itu. Namun beda halnya ketika kita ingin bertanya akan kelebihan dan kekurangan, kita harus jangan mudah tersinggung, karena tentu dengan masukan-masukan dari orang lain tentang kekurangan kita harus bisa dengan lapang dada menerimanya agar membantu kita dalam mengembangkan apa saja potensi yang ada pada diri kita. Yang ketiga yaitu mencoba hal-hal baru. Nah, untuk mengenali potensi diri kita harus bisa mencoba hal-hal baru. Kita jangan stuck di sana aja. Kita harus keluar dari zona nyaman. Bagaimana caranya? Kita harus bisa dan penasaran untuk melakukan hal-hal yang baru, yang tidak asing dari diri kita sendiri. Jika kita stuck di sana aja, kita nggak akan bisa berkembang. Kita nggak akan bisa mengenali lebih jauh apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, tidak rugi juga kan ketika kita bisa mencoba hal-hal baru. Kemudian yang keempat yaitu menambah wawasan dan relasi. Menambah wawasan dan relasi sangat bermanfaat. Karena kenapa? Karena pengetahuan kita itu tidak hanya di sana aja. Ketika pertemanan kita luas, relasi kita sangat tidak terjangkau, kita dapat mudah mendapatkan informasi-informasi yang kita sendiri itu belum tahu gitu. Karena kan di zaman era digital ini, di zaman serba modern itu banyak sekali informasi-informasi yang makin kesini itu makin canggih. Nah, dengan wawasan kita yang luas, relasi kita yang luas, kita dengan mudah dapat mengetahui tersebut. Nah, kita juga dapat lebih enak gitu ya, bisa bersosialisasi, bisa sharing ke sesama teman yang relasinya bahkan lebih luas dari kita. Kemudian yang ketiga yaitu berani menghadapi kegagalan. Kita jangan takut untuk menghadapi kegagalan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita bukan berarti kita gagal dan udah putus asa gitu, bukan. Kegagalan itu terkadang berawal dari sebuah keberhasilan. Ketika kita ingin berhasil, kita harus merasakan gagal dulu. Nah, kegagalan itu kita harus jadikan tolak ukur atau patokan. Kita harus bisa lebih maju dari yang sekarang. Kita gagal harus bisa bangun.
Jangan sampai kegagalan itu menjadi akhir dari semuanya. Ketika kalian berusaha untuk mengakhiri, kita nggak akan bisa maju-maju, kita nggak akan bisa berkembang-kembang. Meskipun banyak orang yang menilai kegagalan itu akhir dari segalanya. Nah, enggak. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Terkecuali prinsip kita masing-masing, kegagalan itu berlanjut koma atau titik. Kalau berlanjut koma, kita bisa melanjutkannya kembali. Kalau berlanjut titik, mungkin itu akhir dari segalanya. Nah, sangat penting ketika ingin mengenali potensi diri, mengembangkan potensi diri, kita harus bisa menghadapi kegagalan, harus bisa melapangkan diri kita untuk menguatkan mental kita untuk menghadapi kegagalan tersebut. Harus kuat-kuat menghadapi mental. Karena kenapa? Ketika mental kita nggak kuat, ketika kita nggak ikhlas menerima kegagalan, kita bakal stop di sana. Kita nggak akan berani lagi untuk bangun. Makanya dari itu, sebelum menghadapi kegagalan, kita harus memperkuat mental kita, prinsip kita. Kita harus siap gagal. Bukan berarti kita bangga gagal, tidak. Kita harus siap gagal. Karena kenapa? Jika kita nggak siap gagal, kita bakal susah untuk bangun lagi. Mungkin sekian tips-tips yang saya simpulkan dari hasil wawancara atau mini riset ke sekolah tersebut. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.